Pengajian rutin bulanan Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang bersama Bapak Umar Firmansyah. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para yang saya hormati Bapak Kiai Haji Firmansyah, yang nanti kita tunggu-tunggu usah mengikuti hasanipun. Juga yang kami hormati Bapak Kepala Disnaker, tidak lupa yang saya hormati para kepala bidang, Subak maupun beberapa ASN dan teman-teman tenaga non ASN yang saya hormati dan insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah mengawali pertemuan di pagi hari ini, kita tidak henti-hentinya senantiasa memanjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasannya hingga pada saat ini kita semua keluarga besar Disnaker senantiasa masih diberikan limpahan kenikmatan yang luar biasa, itu kenikmatan kesehatan walafiat, utamanya kenikmatan iman wal Islam, sehingga pada hari ini sesuai dengan rutinitas yang sudah kita rencanakan agenda pengajian rutinitas bulanan yang akan dilaksanakan tiap minggu kedua, alhamdulillah semua keluarga besar di Disnaker senantiasa diberikan kesehatan dan dapat mengikuti pelaksanaan kegiatan tolabul ilmi pengajian yang kepada akhir ini. Salawat salam sapansa kita junjungan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, dan nanti bersama-sama kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Bapak Ibu semuanya, segenap ASN dan pegawai Disnaker yang saya hormati dan insya Allah dimuliakan Allah SWT, ini segera saja untuk tolabul ilmu pengajian pada hari ini nanti yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Firmansyah, dan terlebih dahulu saya mohon kepada Bapak Kepala Disnaker untuk memberikan arahan sambutan dalam kegiatan acara di pagi kepada Bapak Kepala Disnaker. Waktu berkursi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sekdi sudah tambah ilmunya, tambah internet. Kalau jadi membalik harus cocok lah Pak Sekdi. Nggak tahu Reman. Bisa dimocok sih. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Pak Kiai Haji Umar Firmansyah dan Bapak Ibu Jabat Struktural Disnaker yang selalu saya banggakan. Berbosan ya Pak Firman. Saya tuh ketemu Pak Firman seminggu bisa minimal 3 kali Pak, bisa lebih kadang-kadang karena ya kegiatannya sering bareng, entah itu di Basnas apa di DMI atau ketemu pas di pengajian, dan memang tidak terasa sebelumnya tentunya malah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat sehat, nikmat kekuatan, nikmat diberikan rezeki. Sehat itu nikmat yang luar biasa, tidak bisa dihitung dengan harta apapun. Sebenarnya kita itu semua kaya Pak ya, kesehatan sebenarnya aset yang cukup luar biasa, sehingga tidak lupa monggo kita selalu memanjatkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarga dan sahabat beliau. Semoga nanti kita semua diberikan syafaat fid dini dunya wal akhirah. Kalau saya sering bayangkan Pak Kiai, mungkin mangke Kanjeng Rasul itu nyebar sorbani, kita gondelan semua di situ. Sorbani disebar kayak jaring gitu, entah dapat yang pucuk, yang tengah, yang utama itu bisa gondelan semua, bisa ke jaring kabeh,
mlebu ning surgane Rasulullah diparingi gampil, diparingi syafaat. Menawi mengke kita semua kan pejabat yang abadi itu kan camat dalam mati, jadi ya itu pasti tidak bisa menolak semua, hanya kapan kita semua tidak tahu, itu rahasia Allah. Tidak yang muda, tidak yang tua, bayi pun bisa itu, sehingga monggo sebulan tidak terasa Pak Yai, kayaknya baru kemarin ya Pak Sekil, ternyata sudah sebulan, sudah sebulan ya. Untuk ngecas kembali baterai kita, saling mengingatkan, monggo kita selalu sholat 5 waktu, berbuat kebaikan, saling mengingatkan, karena itu semua nanti mudah-mudahan menjadi amalan untuk ibu. Sama nanti kalau kita sowan ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tadi pagi saya juga sudah kehilangan 1 jamaah di masjid Pak teman. Nah, biasanya kelihatan tidak, tiba-tiba pulang subuhan itu anaknya ke masjid Pak, ngatur besok Bapak sama Sito ini mudah-mudahan husnul khotimah dari Jumat. Memang kita mengharapkan nanti kita kalau meninggal itu ya dalam keadaan baik, husnul khotimah. Dadi dawa nih sayang nggih. Mekaten Pak Yai, Bapak Ibu, monggo nanti kita sareng-sareng mendengarkan tausiah dari Pak Yai Umar bin Mansur. Semoga menjadi nanti banyak hikmah dari apa yang disampaikan dari Pak Yai Umar bin Mansur. Dari saya cukup sekian, ada kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Dan saya hormati Bapak para Disnaker, Pak Haji Wawan, dan sedaya para rawuh, Bapak Ibu, ASN di lingkungan kantor Disnaker yang tidak mampu saya sebut satu persatu. Yang dirahmati Allah. Kata yang paling indah, paling bermakna ketika saat kita berjumpa, bertatap muka satu majelis dalam bentuk keimanan, tiada yang paling pantas kita aturkan kecuali kita rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa pada pagi ini kita dikirim oleh Allah, dilangkahkan oleh Allah ke majelis taklim menikah dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Karena tanpa seizinnya kita tidak bisa. Mudah-mudahan majelis ini dicatat Allah sebagai Raudhatul Jannah, taman-taman surga. Karena tidak ada orang hidup yang menanti neraka. Semuanya pasti pengen masuk surga. Kalau inginnya
lagi kecil disayang mama, nah gitu. Remaja penuh cinta, dewasa hidup bahagia, ya mati masuk surga, nak karepmu gitu nih. Gitu. Tapi tidak semudah itu, karena hidup itu adalah ujian. Yang namanya ujian pasti banyak soal yang harus kita garap. Terus kemudian ujian, maka kehidupannya itu tidak akan pernah selesai dari semua masalah. Maka ketika kita bisa menyelesaikan satu masalah, jangan tertawa, karena 1000 masalah yang lebih besar menanti di hadapanmu. Kan gitu. Nek sudah punya standar ini, insya Allah gak galau. Kan banyak orang yang hidupnya galau, resah, gelisah, bingung, banyak masalah, andilo kan? Antara dilema dan galau. Gaji akeh kurang sithik opo lah, ini harus kita jawab. Maka kunci menghadapinya ada 2, syukur dan sabar. Terus betul, syukur dan sabar. 2 itu mudah diucapkan, angel dilakukan. Ucap apa udah, si ngomong dia buh gitu. Tapi mudah dengan seperti ini kita akan tambah syukur, alhamdulillah. Cuma sayangnya kalau kita hafal satu ayat, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi. Ini kan apa semuanya? Dan saya tak terjemahkan cara bahasa di wilayah ini. Kau bisa syukur pada Allah, ditambah nikmat ini. Malah kau yang maido bisa kurang-kurang. Inna azabi waswatin dan siksa pedih. Maksudnya koso loro. Nek oleh min betul, ya kan? Orang alhamdulillah, kok misalnya ya, nah gitu. Maka syukur itu ada 3 harusnya. Kalau kita ingin mentolerir rasa syukur ini tidak cukup alhamdulillah, tapi 3 perangkatnya dikatakan. Ini belum ngaji kok buka dulu ya. Pada bukan nek waktu nanti ya, sudah Allah kan ya. Pokok dimana dulu loh, karena ini pokok. 1 syukur bil lisan, 2 syukur bil qalbi, 3 syukur bil arkan. Ini yang perlu kita. Sudah paham belum tahu ini? Belum. Mau ngaji dulu orang. Padahal saya watur gitu. Wong sekarang itu nek pengajian kayak gini jangan nek sudah mania HP kan enggak penting, Pak. Wong di HP sudah one day one hadis, one day one sirah, one day one wow, hadisnya terburudur ataluan. Terus betul, tiap hari ngaji. Tapi sayangnya ketika nggak paham nggak bisa tanya. Terus betul, kudu manut wae. Oh iya, maka ini penting karena dalam ta'limul muta'allim, ngaji yang paling baik itu memang berhadapan ini, Pak. Gurunya ada. Terus betul. Berarti ini Pak Firmansyah, umai mengono kae, nek kok ora cocok yo lanang diang neh to. Kondo karo Pak Pak Wali sesuatu dengan Pak Firman ngajine ya. Tapi yang jelas gini, ukuran ngaji itu ya setelah ngaji dalam hatimu terasa tentram, nyaman, tidak ada dendam, itu ngajinya berhasil, Pak. Ada enggak yang ngaji timbul dendam? Bisa aku tak tekok. Ono rak bareng ngaji kok atine iki ada masuk rasa kebencian, ada enggak? Aku ora tahu anjing. Kayak contoh. Oh, firman saya kafir. Itu sangat tidak jadi. Terus bener. Ora ngerti apa-apa kok muni kafir mak dadi oh ora to. Kan tanda-tanda besar to. Sing kafir iki sing dene pasti ngomong kan gitu. Lah ini berarti ngajinya kan karena timbul bukan tambah ilmu, bukan tambah masa depan yang cerah, tapi ada masalah. Terus betul? Nah ini paham nggak?
Nah, ngaji ini nanti Pak Firman ngaji kok. Ya alhamdulillah Pak Ibu tak ada setama. Jadi tambah. Tapi kalau pas syukur dulu, nek orang mudeng, kudu ngaji ini kudu mingguan Pak. Syukur bil lisan itu syukur dalam lisan, bibir alhamdulillah. Tapi belum fil qalbi dari kami beto. Oleh diskusi alhamdulillah, sholat ya ora, ngaji ya ora, ning orang rezeki muni alhamdulillah, ono apa ora? Berarti mimpin lambe. Mari nih kok. Teko wong iki lho. Dewe kawan. Terus iki. Jadi nek aja mana nih guyon ya Pak ya. Saya di mana Pak? Alisannya mesti guyon ya Pak. Saya memang mesti guyon. Tapi ini harus paham kok. Nek ono wong gak tau sholat, gak tau ngaji ra tahu, kok begitu dapat rezeki alhamdulillah. Kok berarti syukur minum lambemu. Betul Pak? Lumayan. Alhamdulillah. Gitu Pak. Luwis oleh ming 500 malah jel. Kok semene jane aku kudu 2 juta kok semene. Malah sing metu malah Ya papa. Bayang to iki. relatif. Moga-moga iki banyak diminta menghadirkan ketauladan Rasul sampai nggak harus diterangkan dengan biar Rasul wis do apa kok Pak gitu kan ini aja ini lisan. Jadi itulah ketika kita bersyukur ini baru dilambe non bibir nih ya alhamdulillah harus alhamdulillah lumayan ya Pak ya terus malah mau itu kan tambah lorong. Enak mana nek oleh 200 alhamdulillah, kalau 200 alhamdulillah. nek ora terima berarti kan bedegel. Langsung ini jatahku ini 1 juta kok ning 200. Kan bedegel glendengan tekan omah. Mau foto buku lho 200. Berarti siksanya Allah jangan di akhirat, nang dunia wis tersiksa. Allahumma Amin. Ono koyo amin. Amin banget. Model ngaji kula yang ngono kuwi. Apa kalisan ini alhamdulillah. Yang kedua syukur fil qalbi. Jadi syukur qalbi dia ya dalam hati ada syukur. Enggak ada orang pun alhamdulillah ya Allah. Korban kesehatan ya Allah. Dia sujud syukur. Nah itu saya syukuri sujud ya Allah. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa sallallahu. Apa betul tak? Buatin Pak. Baca apa kok? Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta. Itu doa hebat tuh ya Allah. Rabbi ya Allah pangeran kula auzi'ni ancari aku untuk bersyukur padamu ya Allah. Jadi kita minta dia sama Allah ya Allah. Itu sampai ke anak-anak kita, orang tua kita disebut semua. Yang enggak bisa bahasa Arab ya bahasa Jawa. Ya Allah, betul. Kalau paringi cantik, enggak ada wudhu. Semangat kantor bedaan tenangan, tekan diurmu. Orang wudhu tak luntur, orang wudhu. Ibu gue saya protes Pak Malah soalnya Pak Firman saya nyinggung. Jadi hatinya itu tetap bersyukur pada Allah. Insya Allah juga kalau hati bersyukur itu segala sesuatu tidak akan diukur dengan materi. Karena opo wae diukur dengan materi itu kita abot Pak. Awan tadi kita bahas. Saya kenal Pak Firman itu di sore. Pak mau ke rumah gimana? Saya masih di Kemenak ya Pak. Masih rapat. Apa tahu? Ini untuk HSN besok tanggal 22 Juli datang orang 4.000 HSN. Apa Bu? Hari Santri
nasihat. Iya kan? Coba Jibril, ketemu komandan, kan itu boleh nggak Pak? Boleh Pak Firman, nggak apa-apa, silakan. Boleh dipakai, alhamdulillah. Ya, memang kerjanya gitu. Ini habis dari sini saya berangkat ke Solo sampai hari Sabtu. Karena dikaryakan dengan Allah, moga-moga sehat, moga-moga jadi ladang amal. Allahumma amin. Jadi kita syukur di hati, tenang saja kok. Jangan sampai ada kata dalam hati gini, Pak Baru belum melakoni. Susah itu Pak. Susah Pak. Orang di Baru belum melakoni. Saya pernah ada yang bilang gitu ke saya, Pak Firman itu perang gawe. Setelah di Baru melakoni. Jadi ono wong mati itu mesti berkulo, si bocah ini, si nganu, si kubur kayak kulo kabeh. Pak dibayar kan? Saya bilang sama saya, rupanya nanti simpan Gusti Allah. Terus betul. Yang ketiga syukur bil arkan. Itu syukur dalam tindakan. Jadi kita tidak hanya hati, tidak hanya mulut, tapi tindakan kita mewujudkan orang yang terima kasih kepada Allah. Kayak orang Islam yang bertanggung jawab pada keislamannya. Gitu. Konsekuen, kita Islam itu konsekuen karena bedanya orang Islam, orang Muslim dengan orang non Muslim di mana? Kita tak kok wes. Iki Muslim tapi kuat sih mulane. Ada yang lagi? Mantan yang badan rumah Pak. Napa? Makanya sing mriki kok. Ojo ngerti Pak ngomong ki, tapi nggak nyinggung kok. Bedanya Muslim non Muslim itu di apa? Di sholat. Apa? Iya kan? Wah, orang Islam itu ganteng-ganteng. Kalau yang ganteng, kok malah? Iya kan? Orang Islam itu lumah. Kalau lumah, sana zakatnya aja tiap bulan itu 10%. Kita diutang 20% sudah berundul. Katakan. Betul gitu. Mereka buatan Amerika. Semungkin potong 1 seket belasnya sih. Bener. Protes dong. Wah, dipaksa ya. Padahal janji Allah kalau kalian ditolong oleh para amil, diselamatkan hartanya, maka Allah akan ganti 700 kali lipat dari dipotong. Allahumma amin. Tapi kalau kalian tidak memberikan kewajiban kepada Allah yang sudah nisab itu, maka akan diambil oleh Allah 1000 kali. Contoh, tiba-tiba sakit, dibawa ke Singapura, habis 2 miliar, mati. Ngenes banget. Tiba-tiba kebakar, cek semua. Itu sebetulnya karena apa? Maka penerima zakat itu, saya ketika setiap bulan ketika muncul nomor jenengan angka jangan di situ, maka saya mengucapkan Allah, azarakallahu wa baraka alaika. Ya Allah, bersihkanlah harta orang-orang yang zakat ini dari hal yang haram dan perbanyaklah rezekinya. Allahumma amin. Dikira orang dungo bukan jenengan dungo Pak. Setiap berapa Mas Dinar? Sekian Pak, mari kita berdoa semoga ini manfaat untuk mereka. Allahumma amin. Itulah Bu. Jadi saya di investasi ini enggak ngawur. Dan insya Allah kita amanah. Regulasinya aman syar'i, aman regulasi, aman NKRI. Kenapa? Karena kita Basnas tidak bergolongan. Siapapun kita kasih asal masuk Basnas. Kan begitu? Jadi mantap, insya Allah jangan barokah. Allahumma amin. Termasuk di atas rasa syukur bilangkan yaitu tadi. Ngerti nggih? Mantap. Menuju lagi selama Pak Firman jadi Basnas aman. Udah aman. Allahumma amin. Moga-moga besok 5 tahun terus dipilih lagi di Basnas. Karena berjuang. Saya di Basnas juga tidak mengenai uang gajinya nggak sepadan dengan pekerjaan. Betul, karena nggak ada gaji di Basnas pimpinan, ada yang bisyarah. Aturannya kan gitu dong, dan kecuali kalau staff-staff. Nah untuk itu, Bapak Ibu, kalau kita udah bisa syukur,
lalu kita konekkan hati kita dengan utusan Allah Nabi Agung Muhammad SAW. Karena kalau kita sudah syukur pada Allah, kita tetap senantiasa sholawat salam semoga tetap terlimpah tercurah Nabi Muhammad SAW. Nah, cangkrakan kita bukti cinta kepada Nabi gitu. Maka kalau kita cinta kepada Allah, kita harus cinta kepada Nabi. Dalam Quran kan ada qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Qul, katakan wahai Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau mereka ini mengatakan bahwa cinta kepada Allah, betul cinta Allah betul tak? Cinta Allah betul tak? Tenane buktinya apa? Nek ditakoni, Bu, cinta Allah, cinta tenane nggih Bu apa? Salat. Terus betul? Cinta kepada Nabi, cinta. Buktinya apa? Salat. Kena sing ora salat, Bu. Ya lagi, bukti cinta kan salat. Gitu nggih? Bukti cinta. Maka ketika ada tersebut namanya Nabiullah Muhammad, segera langsung nyaut sallallahu alaihi, itu juga bukti cinta. Man ahabba syai'un fahuwa ismu. Man, barang siapa ahabba, yang dalam hatinya punya rasa cinta syai'un kepada sesuatu apa saja, fahuwa, maka dia pasti ismuhu, selalu menyebut namanya. Ini bukti Pak, jenengan cinta kepada mobilnya karena baru. Di mana-mana bisa ngomong mobilnya kok. Terus betul. Mobilku jem keren kan. Oh, bensinnya lurit, tenaganya pasti jos. Di mana pun karena cinta. Dilus-lus. Ibu pernah jatuh cinta nggak Bu? Pernah. Itu nek jatuh cinta, rubun rumah betul. Saya dulu cinta yang namanya Mbak Santi. Ketemu di pasar ada mulai Mbak Santi, tahu tak kira juga caci cilik, masya Allah. Yang sekarang jadi sahabat cari, iya sekarang jadi mantan pacar. Maka dia wujud namanya terus. Dia bukan cinta. Maka kalau cinta kepada Nabi pasti. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ekspresi orang cinta kan macam-macam. Betul? Macam-macam. Wong mati, gue percaya padaku, aku cinta padamu. Pulang, kalau kau tak percaya, belahlah. Apa? Di balik jantungku terukir. Apa lagi? Demi Allah gitu. Loh, ini Quran, qul in kuntum tuhibbunallah, kalau memang kalian, kalau mereka cinta pada Allah, katanya fattabi'uni, katakan Muhammad, maka ikutilah aku, kan gitu. Nek ono wong kok cinta kok man ahabba syai'an fa huwa abduh, barang siapa orang akan cinta pada sesuatu apapun, fa huwa abduh, dia pasti mengabdi kok. Pasti akan berbakti kok. Seorang istri cinta pada suaminya pasti akan manut kok. Betul Mas? Jadi kalau ada istri kok muni cinta kok gak manut, cintanya cinta palsu. Kok betul-betul manut-manut? Lu konsep cinta kan gitu. Nah, ketika umat Muhammad cinta, Rasulullah itu sangat mencintai umatnya. Nadal betul Bu. Nabi Muhammad sangat mencintai umatnya lebih daripada orang tua mencintai anaknya. Percaya nggak, Bu? Bu, percaya betul? Bapak percaya berarti Pak. Bapak percaya betul? Percaya betul? Kok percaya apa? Kok
Kok ngerti kok ini kok percaya gue ngoten to. Ora ono orang ngerti ketaki mulai kok gue. Dari Pak Yai. Wah ya Allah. Kalau sak sedih kepada Allah dawuh ngeten. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas. Pada bulan Ramadan ini kutuan Al-Qur'an hudan linnas, petunjuk untuk manusia. Ibarat pabrik mengeluarkan produk mesin cuci. Terus kemudian yang terbaru harganya 12 juta. Kan digital semua. Terus diikuti buku petunjuknya. Ini buku petunjuknya. Kalau ingin mengoperasionalkan mesin ini harus baca buku petunjuk. Lah buku petunjuk bahasa Inggris kabeh. Ya, diwaca kok ono off sama on. Takon karo putune, "Dek iki opo on to, Dek?" Sebab iso bahasa Inggris mumet kudune mutere nganan dadi konslet. Maka banyak manusia konslet karena tidak membuka buku petunjuk wong ra mudeng. Betul? Aku mah mulai perlu ngaji di sini, Pak. Kita coba sekarang yang hadir ini semuanya ada berapa orang yang hafal Quran dan tahu persisinya? Padahal Quran itu Allah sudah mengatakan ini buku petunjuk hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, untuk membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Ning karang ora ngerti. Wong yo minggu delok wah iki Quran yo. Delok tak yang pengen delok. Wa ma kana minal mudin. Sing muni malah pengen. Wong yo begitu wae ngaji. Wabil akhiro roti. Jadi sing lancar pen. Atau mboten nggih? Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Atau mboten? Sing muni lumayan. Jadi petunjuk. Dari mana kok kita percaya bahwa Rasulullah itu cinta pada kita? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Apa? Ini populer loh. Laqad ja'akum, sungguh sudah datang kepada kalian Rasulun min anfusikum, utusan Allah dari jenismu sendiri. Jadi Rasulullah itu dalam Quran dikatakan tafsir Ibnu Katsir bahwa Rasulullah itu dari jenis kalian sendiri, seperti kita semua. Ya makan, ya minum, ya lapar, ya nek kebaca, ya sakit. Persis seperti kita. Enggak ada bedanya ini sedikit. Rasul dengan kita beda sedikit, bukan Rasulullah makannya sedikit, nek kita sedikit makan. Rasulullah tidurnya sedikit, nek kita sedikit. Begitu maksudnya. Itu. Azizun alaihi ma anittum harisun, dan dia sangat beban berat memikirkan kalian, ingin kalian menjadi orang-orang selamat dan beriman. Allahumma. Maka ada syirah begini, Pak. Ketika pengadilan Allah mengundang 25 Rasul, diundang Adam, Idris, Nuh, sampai Isa, sampai Muhammad, diundang semua. Setelah berkumpul semua seperti ini, ada podium yang kosong. Lalu pengadilan Allah tanya, ini yang kosong podium siapa? Kok kosong? Itu podium Muhammad, ya Allah. Kenapa kok kosong? Beliau tidak mau naik podium. Kenapa nggak mau naik podium? Jadi terus ditanya, Muhammad, kenapa kamu sujud di situ? Ya Allah, aku tidak akan naik podium sebelum engkau berjanji kepadaku. Apa permintaanmu, Muhammad? Aku ingin, ya Allah, engkau mengabulkan keinginanku yang tidak diberikan kepada yang lain. Apa? Aku ingin semua umatku masuk surga.
Allahumma semua umatku yang masuk surga, walaupun nggak sholat, iya. Walaupun nggak pernah ngaji, iya. Walaupun setiap harinya maksiat, iya. Luar biasa. Asal pernah membaca selama hidupnya 1 kali asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu pun pas nikah. Itu terus dia lakukan sholat berkecil maksiat yo mulai melakoni, tapi tetap itu sudah punya tabungan kunci surga. Allahumma amin. Ini yo mampir saya neraka. Yo paling ming 300.000 tahun. Tapi karena ada waktunya habis. Oh jenenge wong reket sekarang gini dalam akli. Ini musola bersih toh. Ada seorang karyawan, seorang pegawai yang hujan-hujan retok mengkono. Tiba-tiba masuk ke sini. Dong, ini betul Pak. Oh, gendeng kowe iki. Makane iki resik. Betul nggih? Jadi orang yang masuk sini, yo syaratnya harus bersih. Ketika lembut kok masuk, muni betul. Pak kemana muling-muling mesti pancen cahit damai. Terus betul. Surga begitu, Pak. Jadi kalau orang gedang-gedang akeh banget, apa yang minta dom tok, padahal dosanya sak gunung tidar, kan tidak digoleki. Goleki di bondo, di kodong, di resi, di kerok, nanti ketemu tinggal cemik. Kayak kok kering diri itu Pak Iwan mau. Nanti aku keselin merokok. Maka ini kita, mudah ini mesti perbuatan baik kita. Allahumma amin. Jadi begitu cintanya Rasulullah kepada kita, makanya kita tidak membalas cinta pada Rasul, itu bertepuk sebelah. Maka besok ketika dalam pengadilan Allah yang sangat besar, orang-orang Muhammad ada sifatnya jangan. Itu ada kan sifat itu. Firman adalah bagi sopor kenal aku sholawat kepake pojok nonton harus kenal dari sekarang. Maka harus kenal ini. Bagaimana kita bisa hadir keteladanan kanjeng Nabi? Satu, kanjeng Nabi itu sangat cinta kepada umatnya. Allahumma. Jadi kita harus cinta kepada umatnya. Jangan kok membantai. Maka kalau saya ada satu pantun begini. Jadi dalam kaji itu kalau ingin berhasil, pengajian kita ingin manfaat, undur mankola, walau tandur mankola. Mudah-mudahan Bu. Mudah-mudahan tak? Masya Allah. Undur mankola, perhatikan apa yang dikatakan. Walau tandur mankola, jangan suka mendekat siapa yang berkata. Maksudnya bilang, jadi gatekno apa sing di omongke, ojo gatekno sapa sing ngomong. Nek jangan gatekno sing ngomong Allah kepala dinas kemana wis nak ramah digatekke misalkan. Jadi apa dia? Bagi contoh apa hati banget contoh ini. Sampai capitan aku jam sama ini. Atas yang betul. Mata dia. Tapi betul singgung mergo disebut-sebut Pak. Jadi ada undangan rapat dengan Pak Wali. Sebenarnya saya pengen pamit yang sana ini Pak Firman, pengen ngaji dulu gitu, tapi ya dan saya tak pamit. Nah sebenarnya pengen pamit yang sana, tetap mau di sini gitu loh. Ya, non sewu nih. Belum selesai tapi saya tak pamit dulu Pak Firman. Sebenarnya sungguh sangat menarik untuk mengisi baterai hati kolbu kita semua. Karena memang kalau lama tidak ketemu Pak Kiai, ketemu lama ini kadang-kadang hati kita itu keras. Saya sendiri merasakan gitu. Tapi kalau diisi seperti ini nanti kan menjadi hati-hati yang lembut semua Pak ya. Amin. Makatan saya pamit Bapak Ngapunten, Kak bila acara rapat di
Napa lantai 2 sekda. Jadi akan tunai pangunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kulo makanya niki pun jenuh kulo tidak tutup. Dereng Pak. Masih jarang tutup sekarang. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Jadi sungguh setelah datang kepada kalian utusan Allah yang dia dalam hati sangat berat memikirkan kalian agar kalian semuanya ingin menjadi orang-orang yang beriman, menjadi orang-orang yang selamat, orang yang dikasihi oleh Allah. Allahumma sampai segitu. Setelah Allah mengatakan, ya, aku janji kepada Muhammad, umatmu semuanya akan masuk ke surga. Allahumma, walaupun dia manusia, maka itu Bapak jangan khawatir. Maka di sini kita di dunia memang lagi diuji oleh Allah sejauh mana kita berbuat baik. Kan ada tuh dalam Al-Quran surat apa itu? Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sesungguhnya Allah sedang menguji kalian sejauh mana kalian bisa berbuat baik. Ahsanu amala, seberapa banyak. Maka Kanjeng Nabi wanti-wanti khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu manusia yang bermanfaat untuk orang lain. Ini. Jadi mulai hari ini kita sudah selalu mengambil contoh yang baik dari Rasulullah, kelembutannya, kebijakannya. Rasulullah itu kalau dihina orang sudah tidak menghina. Satu ketika ada satu cerita Rasulullah berbicara istrinya Siti Aisyah. Ada seorang kafir salam, kafir salam, Assamu ya Muhammad. Assamu ya Muhammad. Beda kan? Assamu, celaka orang Muhammad. Maka Siti Aisyah jawab, Assamu ya kafir ya laknatullah. Engkau lebih celaka ya kafir, engkau dilaknat sama Allah. Lajeng Rasulullah, Aisyah jangan begitu, jangan begitu. Doakan yang baik. Itu hebatnya Rasulullah. Lah kita kadang di belakangi uang ya mendelek. Maka ini loh, jadi mulai, karena menurut saya mudah-mudahan pengajian saya bisa masuk lah. Saya kadang pas pengajian ini ingat sama guru saya ketika saya masih ngaji di Ar-Romli di Cirebon. Guru saya bilang gini, Firman Syah dalam ini, nek sesuk kowe duwe murid utawa jamaah, nek kowe iki ngaji, kok muridmu ora iso-iso, ora mudeng-mudeng, kowe takon kawakmu, ibu sing kuharapkan guru napa murid. Jadi sekian jamaah yang rawa ini kan nanti maksudnya beda-beda. Terus dalam kitab Durratul Nasihin ada ceritanya tentang kisah. Ada seorang rambut perang. Perang apa? Rambut perang apa? Rambut putih ini kok sehingga. Nah, tiba-tiba dia gali kuburan digali, diambil sama orangnya. Dia bawa tongkat ditusuk dari telinga kanan. Gitu. Namanya musuh ya banter loh, pokok nusuk jelas. Gula, nah mau Quran gobe, ini tongkat kok toplos sampai wajar toh, wong tembus toh, tembus dicabut cek, terus tongkat itu dilempar ke sungai, ngeduk lagi, ya tusuk lagi, qadarullah tidak tembus ke sini, naik ke atas. Lucu toh itu, apa yang ada di kau, naik ke atas, dicabut, dilempar. Udah lagi yang ketiga, toplos lagi, tembus ke kiri enggak, ke kanan enggak, tapi turun. Setelah dicabut, diciumi, dibalik. Lah ada sahabat yang ngintip ternyata. Setelah itu keluar,
Tuan, jenengan kok dari tadi tak lihat dan ngeduk 3 kuburan kok. Ya gimana? Kok yang pertama dibuang, yang kedua, yang ketiga kok dimasukkan ke yang lagi dicium itu kenapa? Ngerti ya wahai sahabat bahwa yang pertama itu orang yang mencari ilmu, ngaji, melebu kuping tengah atau kuping jadi rano bedane ngaji yo ngono, ora yo ngono. Kuwi wong kono, ora wong kene. Yang kedua, kok yang kedua mah? Yang kedua ki wong ngaji itu dari pengajian pinter, yo ngerti hadis apa, Quran apa, ning lakonane mbok. Jadi ngerti, yo apa? Ngerti nek Senin Kamis ki sunat, nek Senin yo nyenek Kamis yo. Jadi orang itu pinter, tapi ya yang ketiga, jadi orang itu yang ngerti masuk ke hati, bila diperhatikan. Indah yang selamat. Mudah-mudahan di jamaah kantor istiqomah semua begitu. Allahumma ada perubahan. Maka ditutup sampai jam 9 ya. Oke, saya juga mau maka apapun doa kita, siapapun yang berdoa mesti ditutup dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Apa enggak? Ini orang banget kan yo. Kuwi namanya doa sapu. Kenapa kok ada satu bab jagat? Nah kayaknya Indonesia satu jagat, orang jagat itu artinya tahu nggak tuh? Rabbana, wahai Tuhan kami semua, gitu. Atina fid dunya, ya Allah berikan kami di dunia hasanah, berikan pada kami kebaikan di dunia. Wa fil akhirati hasanah, dan berikan pada kami kebaikan di akhirat. Wa qina adzabannar, dan jauhkan kami dari siksa neraka. Ini seperti artinya karena protes. Ceritanya ada orang kaya punya istri 2, naik haji dibawa semua. Sampai maktab yang satu protes, bapak ora adil, aku tak ramangkat itu jenengan, tak ramangkat malah hotel baik. Lah ngopo to? Angger dungo kok sing sebut mesti hasanah wae. Kok ora aku Fatimah. Gane kowe kira tau ngaji ya aku tak ngomong terus Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati Fatimah. Ini doa ini harus apa? Karena setiap doa semua ternyata kita apapun yang kita lakukan, dah kita kerja, dah kita ngaji, entah kita apa, berbuat apa, sedekah, zakat, keinginan kita baik di dunia dan baik di akhirat. Allahumma ada kebaikan di dunia, ada kebaikan di akhirat yang kita minta. Betul? Tapi ternyata ini cita-cita besar ini, kesuksesan dunia akhirat ini tidak mudah digapai, perlu perjuangan, nggak gampang. Terus betul. Maka ulama mengkategorikan ada kelas kehidupan manusia itu ada 4. Nanti jenengan masuk mana setelah pengajian? Aku menuju kaya. Nanti masuk yang mana? Ada 4 kelas. Termasuk kita ini. Nanti setelah ngaji ini dan baru tahu, oh aku masuk golongan ini. Kelas pertama al-hayatu fil hayati, yang kedua al-mautu fil hayati, yang ketiga al-hayatu fil mauti, yang keempat al-mautu fil mauti. Apa betul? Apa enggak? Rasa dapat ya. Kowe kula wae ngaji dia suwi kok kuwi. Ocai betul? Nggih. Seprapat nggih? Nggih, Pak. Pertama golongan manusia namanya al-hayatu fil hayati,
hidup dalam kehidupan. Hidupnya betul-betul hidup. Artinya apa? Mereka dalam hidupnya menjadi terang sekitarnya. Dia menjadi pelopor apapun tentang kebaikan. Ada pengajian, dia paling duluan. Dia ada sodakoan, dia paling duluan. Ada masalah, dia yang menyelesaikan. Menjadi di sini orang banyak ini orang hidup dalam kehidupan. Kata Nabi, khairun nas anfa'hum linnas. Dia manfaat untuk yang lain. Kalau nggak ada dicari, waduh saya orang kaya, jadi orang kaya rampung ini. Kau kira sama saya? Dia sebagai pelopor pertama, pelopor utama. Ini hidup dalam kehidupannya. Mudah-mudahan ini karakternya istiqomah semua. Allahumma amin. Jadi betul-betul yang menjadi pelopor pengajian. Ayo, saya sebagai ayo cepat kebaikan itu sudah kebaikan di mana-mana. Luar biasa. Ini. Jadi ingin selalu dia ini, tapi tidak tendensi apa-apa karena Allah. Dia tidak butuh dipuji orang. Yang penting dia memang dalam otak dadanya sebagaimana selesai, rampung. Allahumma. Mungkin ini dia yang mengatakan ini Al-Quran. Allah katakan kalau ingin mendapat derajat yang dari Allah itu harus melakukan 4 hal tahu. Okay. Apa kata Allah kan mengatakan begini. Jadi orang-orang yang ingin melakukan derajat Allah itu akan melakukan innal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. A'dhamu darajatan indallah ulaika humul faizun. Orang-orang yang satu beriman kepada Allah, yang kedua dia mau berhijrah dari yang jelek pada yang baik, bertobat. Ketika ada pengajian dia isi hijrah aku tak apik ya. Apik iki maksudnya sing maune cetil dadi medhit, dadi mau keset dadi sregep, mau bodoh dadi pinter, mau jutek dadi nah ini hijrah. Wajahadu dia berjihad, jihad fisabilillah. Pengajian ini pokoknya kudu terus ada. Disnaker, ASN, pokoknya ASN itu agama selalu nomor 1, ASN, gitu loh. Agama selalu nomor 1, wong ketuhanan yang maha esa. Insyaallah salah. Kata dia harus berbuat ini. Wajah jihad fisabilillah, berjuang di jalan Allah bi amwalihim wa anfusihim dengan hartanya. Hartanya diberikan untuk jihad jalan Allah, termasuk kita berikan zakat. Allahumma itu adalah jihad. Bi amwalihim dengan harta kita, wa anfusihim dengan jiwa kita. Aqdamu darajatin inda wong sing ngono akan ada derajat yang tinggi di sisi Allah. Allahumma ulaika humul faizun. Seperti itu termasuk golongan orang yang faizun, yang beruntung, yang bejo. Termasuk golongan wong sing bejo. Wong bejo ora wong mergo, ora untung wong bejo kok. Gitu, bejo ki jek ngalah wong pinter wae jek ngalah karo wong bejo. Pintere kaya apa, pintere dhuwur ya S3 ning ora bejo, tetep rekoso. Setuju? Padahal Amerika ora iso membangun universitas bejo. Kalau sekolah kurang piye S3 yo pinter selalu juara, begitu tekan kehidupannya pancen ra bejo. Mas bener kurang bejane Mbak Yu, kudune ki istri wali kota malah istri ora bejo kan, mulo men bejo tuh. Terus bener ada kan yang bejo dengan doa ada kita mau berbuat baik. Allahumma amin. Yang kedua al-mautu fil hayati. Kelas al-mautu fil hayati, mati dalam kehidupan. Hidupnya itu ya hidup, ya ono, ya kerja, ya ketok. Ini tidak berdampak untuk lingkungan. Orang yang DE orang pengaruh, orang ya orang pengaruh, tidak mengaruh sama sekali belas. Nek pengajian apa meneh kok dadi ustadzah wong tekowe. Orang ngene ya Pak. Umpama usul ora ketompo usul ora pas. Dadi kuwi ki ndake dadi bobo bawang kotok. Ono ora kaya.
Sok aja diundang oleh Pak Firman ya Bu. Pak Firman ngajinya wis kok. Al-mautu fil hayat ya ono, ya gajian. Ini yo adanya dia dianggap tidak ada. Wujudu ada nih yo ono, ini enggak berpengaruh kok. Ono yo ora pengaruh, ora ono yo. Urip. Wong piye kok? Arep tanding poli kudune 6 to kurang 1 dengan wae aku mau ra iso. Ojo kesitu. Iki kelas. Tapi ada Bapak orang kene Amerika ra ono. Aktif kabeh. Yang pertama tadi yang di sini. Oke ngajinya untuk bikin. Sing nomor 3, al-hayatu fil mauti, hidup dalam kematian. Dia sudah mati, sudah dikubur puluhan tahun, tapi dianggap masih hidup, masih ada kenangan manis yang dia tinggalkan. Banyak kenangan masih dia tinggalkan. Banyak karena dulu masa hidupnya itu dia sangat aktif, dia kebaikan orang biasa, menolong orang banyak. Maka ketika sudah meninggal masih dianggap hidup, bahkan dia sudah meninggal masih bisa ngasih duit kalau masih urip. Ada enggak? Ada enggak? Wis mati lho, goro-goro kuburan kuwi lho dodol. Gitu? Masih banyak orang ribuan ke sana karena dia kan masih hidup. Dan nek jalan mati sing arep jauh sapa? Kita bapake wis ora ngono, anake do megah, kok ora jalan ibu kok dek ombong ibu kebian jahat kok. Tragis loh Pak kita itu. Betul enggak? Kita itu nangis loh. Aku soalnya mati sing jauh sopo, anakku setelah percaya ziarah. Iya kan? Ngerti loh Bapak Ibu. Hidup kita ini ngeri sekarang. Maka gak bisa cuma Robbana atina fid dunya. Kula okai. Kecil disayang mama. Mati masuk Pak kamu. Perjuangan besar. Ini ya seperti Bapak Presiden Soekarno, betul ya? Masih dianggap hidup perjuangannya. Terus betul, para wali-wali, para ulama sampai Nabi kita Nabi Agung Muhammad sudah ribuan tahun meninggal, wafat tapi masih dianggap hidup, bahkan masih ulang tahun kelahiran. Nek Dewi sesuk mati kok jadi ulang tahun ini ayo ora waras toh. Mari kita bersama-sama ulang tahun Pak Firman sudah meninggal. Ya Pak, karena gak ada jasanya, gak level, gitu geng. Pak Sinta semuanya Pak kan? Pak Agus, mari kita ulang tahun Pak Agus ya. Masih hidup ada tidak meninggal ulang tahun lah ya. Oke rawas kan? Hanya Rasulullah, betul kan? Itu. Yang terakhir keempat, al-mautu fil mauti, mati dalam kematian. Matinya betul-betul mati. Ya sudah seperti kiamat kubur, selesai, tidak ada sejarah, tidak cerita, tidak ada apa-apa. Sudah mati ya mati. Bahkan dia bilang, oh coba itu kono apa singkai mati wingi. Medeni. Betul-betul sudah. Karena masa hidupnya nggak ada kenangan manis, tidak ada yang karya yang dia bikin, nggak pernah ada terngiang dari lingkungan teman-temannya kantor, nggak pernah ada satu cerita yang manis, nggak pernah. Orang ini Pak, kenapa ya? Jadi maka mumpung kita masih hidup, mari kita berkarya. Allahumma capai kebaikan. Ayo, nggak usah kita pengen dipuji, karena dalam Syirah Al-Fatihah itu pujian itu hanya milik Allah. Coba lihat, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya milik Allah. Dan kita kok pengen dipuji, pengen nyampe Gusti Allah, maka harus diatur. Boleh Pak Firman ngaji ini ojo dilem. Pak Firman ini penyakitnya siji sing paling berat. Nek di alam bisa langsung gede, malah beda sama sedih. Saya tumeh kene bolon dasmu.
Tidak perlu dilem-lem karena hanya milik Allah. Gitu kan? Enggak kita enggak boleh. Itu maka kan wah ngaji tambah panjang nih. Pangalan bolong ada empat pujian. Empat pujian. Qadim awal qadim, qadim adam hadis, hadis awal qadim, hadis awal hadis. Pun udah dereng. Sok pernah enggak diundang. Dulu saya sawalan pernah di sini toh kayaknya. Pas dia toh, dulu pernah sawalan di sini bos. Jadi kalau sawalan basnas kan bisa tuh. So kapan-kapan diundang meneh, nek cocok Pak No, ojo undang Firman Syah ini guyon kok. Nek mudah-mudahan dengan ini masuk Allahumma. Karena ternyata kok banyak orang yang tidak bisa baca kitab kuning. Betul? Betul ya? Nek diwaca kitab kuning malah donganto. Mula solusi yang tidak bisa baca kitab kuning, ya bacanya kitab kuping. Podo ingin, gitu. Ya wis aku tak maca kitab kuping, wong kitab kuning ora iso. Tenawon toh. Jadi niki kita ngaji kitab kuping. Mau kudu kuping ini pasang. Soalnya kan pasang salah. Dulu saya pada waktu masuk Magelang baru, saya asli Kuningan. Dasar Jawa. Saya ngaji di Baraan. Mencuri yang paling baik anak muda semua adalah mencuri salam. Gimana? Ketika orang assalamualaikum, waalaikumsalam, dapat pahala. Paginya kok saya dipanggil sama Pak RW sampai. Pak Firman gimana ini? Ini ada anak ini kok di sini banyak yang kecurian ayam. Nah kok? Loh katanya disuruh Pak Firman. Loh kapan itu? Pak Firman pernah ngaji mencuri yang paling baik mencuri ayam. Dan salam kerumune ayam sebab ngajine ngantuk. Ternyata ditolerir nang masjid artis dan api ilang ya ngono karena kisah ngomong nek ngaji sing api dicangking sing Allah ditinggal air bari nyaki kesendal api ora gedah to kuwi jenenge jamaah sing ya nah to ya apa Bu Loh aku disuruh Pak Kiai kok, Pak Kiai jarine Pak Kiai nek ngaji sing apik dicangking, sing Allah ditinggal. Aku yo nyangking sendal. Sadare Pak Kiai. Kuwi jamaah ya. Nah. Para Bapak Ibu, jadi kesimpulannya mari kita mengambil satu suri teladan yang baik dari Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Saya yakin insyaallah ASN di sini semua sudah ya 80% lah mendekati uswatun hasanah Allah. Rasulullah. Tapi anak-anak kita belum tahu. Betul. Maka mari kita pada anak-anak kita ini karena kenapa idola anak-anak kita sekarang ternyata bukan Rasulullah Muhammad, betul? Tapi artis, gitu? Ini loh, ini bahaya. Jadi jenengan sudah mulai kenalkan, ini loh Rasulullah, seperti ini loh. Nah, ya gitu. Kalau kita ingin mendidik anak supaya anak manut pada kita, kadang anak kan kalau manut ya Bu, kadang ini ramanut, dipentelengi malah lero, diomongin malah karena demimil. Atau Bu? Adik cerita kulito, adik ini malah ibu kilo, iki arep belajar kelompok, engkau IPS, matematika ini terus lulus, mau ibu kilo orang, ini ngomong sak lu ibu nih, anaknya ngomong sak, harus betul. Kalau ada yang seperti itu tak kasih resep supaya manut. Purun betul nih. Purun betul. Ini dilakoni. Jadi jenengan kalau anak ini manut saya Gusmi ndiko, Gusmi itu wali nggih, Kediri ndiko. Saiki sewu ya Pak. Foto asal Bu nggih. Nggak betul nggih. Pamit cek.
Wong kula lho Ben, saiki nek arep didik anak, didik bojo karo anak ning kok cangkem ra iso. Nek kok cangkem ora Mak. Kandhane cangkem ra iso. Mula saiki kudune sing dikandhani atine. Lah jenengan rasa kakang ngomong nang anak sing penting dandut jenengan nyuwun dhateng Gusti Allah kudu ada berita perintah dan iku njuk anake nek ki turu cedhaki. Niki anake turu cedhaki ya sebut jenenge sapa terus disebut bapaknya iku. Misalkan Anita binti Agus itu misalkan lagi. Soalnya masih bingung, kalau sekolah ngaji kita sama Pak Firman tak matur pripun, aku lagi ngerti bapaknya bingung sih pundi. Soalnya sih tidak ikut lagi niki pun lunga, padahal biar kita pirang-pirang. Tapi betul mikir terus bakwi di Fatihai terus jangan ngomong bahasa pangan do manko itu yo go manut ini dipilih bocah bener-bener turu ora ojo nek keturun do apa to Bu. Kenapa malam hari? Karena secara ilmiah sekarang malam itu lebih dahsyat daripada siang, betul? Jadi dia ngomong dari hati-hati. Dia ngomong ada doa itu ibu, yang sholat, ngaji, kalau ibu buktikan kalau ibu ya, insya Allah itu terus manut Bu. Allahumma. Ini ojo dia sing elek-elek ojo. Do, kalau ibu ya ojo bapakmu do. Ampun. Si api-api mawon sama. Iya kan? Ini nanti manut yakin. Nek durung sepisahnya ping pindho, ojo semua dipakai kan. Ah ngapusi bahkan aku nulis ping pindho kok. Ya terus. Nggih kan? Istiqomah. Allah seneng karo istiqomah. Nek mau isjai do. Kadang terus kita akan masuk. Insya Allah nanti manut. Ini kui disebut sebagai Bapak itu seperti hari. Bapak betul bingung nggak Bu? Karena dalam doa pasti ada binti, terus betul. Ijab aja ada binti kok. Gitu ya? Ada binti ijab. Maka ini harus bapaknya kan jelas. Karena di manusia di dunia kan hanya ada 3. Ada manusia nggak punya bapak yang ibu, ada kan? Silakan. Nabi Adam alaihi salam. Ada yang punya ibu nggak punya bapak. Silakan. Nabi Isa alaihi salamnya mau Magelang ora. Bentuk niku bapaknya minggat. Orang Nabi Isa orang. Sing nomor 3 yang jelas. Manusia dia punya ibu, dia punya bapak, senajan bapaknya tapi tak punya bapak dong. Tetap ada. Nah, terus terakhir konsep kalau ada wanita yang bingung memilih bapak seutuh anaknya, itu yang jadi yang pertama. Rahasia ibu dengan koncoran akan jadi itu yang jadi yang pertama. Yang kedua, ketiga, keempat, nganggo tadi. Bintinya ya ini yang pertama. Contoh ya Bu, maksudnya konsolnya dikandani, Mbak kandani. Kalau aku bareng aja kalau Pak Firman. Lah gandingan itu dengan anak, bapak bilang, bingung nek golek binti, ya sing pertama kuwi bintimu, tetep. Gusuk. Ya moga-moga pengajian ini masuk lagi sakit ngamalake ojo kaya mau ditoblos jebul metu kuping tengen mlebu kuping kiwa ngaji yo ngono ra ngaji apa meneh. Mudah-mudahan kita tempatipun Allahumma amin. Bapak Ibu ngaten
Kata lepakan papunten, mugi-mugi kita tetap dicinta nanti Kanjeng Nabi. Allah yang kita cinta kepada Nabi dan Allah, Allahumma amin. Mari kita contoh nopo uswah hasanah dari Nabi kita Muhammad SAW. Mari kita tutup dengan doa bersama-sama. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin. Wasallim tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan zakirin, hamdan na'imin, hamdan bimazidah. Ya Rabbana alhamdu kama yabagi li jalal wasikal karim wa din sultan. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat wa qadiyal. Allahumma la ta'da' lana fi majlisina hada ya Allah. Kantor bisnaker pertama dalam ya Allah. Damban illa ghafartah wala hamman illa faraztah wala aiban illa sakartah wala yusran illa yasratah wala jahilan illa alamtah wala tulan illa hadaitah wala hajatan ya lakarido min khawa'in wa qadiyah ya arhamar rahimin ya rahman ya rahim ya mujib as-sa'ilin ya mujib ad-da'wat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya aziz ya ghaffar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin ya muqallibal qulub tsabbit qulubana al-iman wal islam wa tauhid wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Cekap bekaten kira wonten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah wa intasurah. Coba tempat ilmu atau dihaji dengan sahikan sampun paling seserpan tumatu ilmu dengan perbuatan dinas tenaga kerja. Mugi-mugi punapa ingkang kula panjenengan sami sareng wau idhanipun wakilipun tapi wonten ing ati lan kita amalaken kagem ningkataken iman lan kita dumateng Allah Subhanahu wa taala. Diterima, dimasukkan dalam hati dan dilakoni nggih Pak Kiai. Mekaten adicara kematian menika monggo sarengnya adicara kita tutup sarengnya kanthi doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengajian rutin bulanan Dinas Tenaga Kerja Kota Magelang bersama Bapak Umar Firmansyah.